Mamanya malah ditemukan diskon nyawanya sendiri dan Timothy nggak tahu kemana. Iya, saya adalah Timothy. Halo semuanya, balik lagi ke segmen Ruang Investigasi. Kali ini aku mau bawain sebuah kasus hilangnya seorang anak bernama Timothy Pitzen yang sudah hilang dari tahun 2011 sampai sekarang nggak tahu ada di mana. Sebelum mulai ke kasusnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung aja ke kasusnya. Pada tanggal 11 Mei tahun 2011, seorang anak laki-laki yang masih berusia 6 tahun bernama Timothy Pitzen itu dibawa sama ibunya yang bernama Amy Frey Pitzen dari sekolahnya. Tiba-tiba tuh dia dijemput sama mamanya. Padahal mamanya itu tuh kayak udah nggak hubungan baik sama ayahnya si Timothy. Jadi mereka itu, si ibu dan si ayah, di kondisi penceraian. Mereka itu tuh udah nggak tinggal bareng. Dan si Timothy, anaknya, tinggal sama papanya. Makanya pihak sekolah tuh bingung kok tiba-tiba yang jemput mamanya. Dan dijemputnya itu tuh jam 8 pagi sebelum waktu biasa papanya jemput. Pihak sekolah kan takut ya kalau misalnya terjadi sesuatu. Akhirnya pihak sekolah tuh juga kasih tahu ke papanya si Timothy kalau misalnya si Timothy itu dijemput sama mamanya, Amy. Selain itu, pihak sekolah juga nanya kayak, ibu kepentingan buat jemput Timothy apa ya? Udah izin ke papanya belum? Terus kata ibunya ya bilang kayak, ya saya ibunya, saya boleh dong jemput anak saya pengen bawa anak saya liburan singkat. Tapi setelah liburan singkat itu, kan si Timothy dibawakan liburan sama mamanya malah ditemukan diskon nyawanya sendiri dan Timothy nggak tahu kemana. Dan ibunya cuma ninggalin surat kalau udah tenang aja, Timothy lagi sama orang yang aku kenal dan dia tuh bakal aman dan kalian gak bakal bisa nemuin Timothy. Aneh banget kan? Timothy Pitzen ini udah hilang selama 13 tahun. Bayangin dari tahun 2011 sampai sekarang kita nggak tahu Timothy itu tuh di mana atau bahkan masih hidup atau enggak. Karena pas aku research tentang kasus ini, jujur aku bingung banget. Emang sih mamanya tuh diketahui punya penyakit mental setelah hubungan rumah tangganya tuh rusak kan sama papanya Timothy. Tapi menurut aku, kenapa mamanya kasih ke orang lain? Kenapa dia nggak ngebiarin Timothy tinggal sama ayah kandungnya? Dan kenapa dia nggak mau orang lain tahu Timothy ada di mana? Bahkan polisi tuh udah kayak melakukan pencarian besar-besaran. Sampai waktu itu tuh kasus ini terkenal banget satu Amerika. Tapi di tahun 2024 ini, sampai detik ini aku syuting, Timothy tuh nggak tahu ada di mana. Jadi, kronologinya, seperti yang tadi udah aku bilang, tanggal 11 Mei tahun 2011, tiba-tiba mamanya Timothy ngejemput Timothy tanpa ngomong ke bapaknya dulu. Tiba-tiba jam 8.15 pagi, mamanya ngejemput Timothy. Ayahnya Timothy tentu saja kayak ngerasa nggak safe nih anaknya sama ibunya, karena ibunya itu ngalamin depresi. Pas si ayah mau nelfon ngecek anaknya ada di mana, di bawah sama mantan istrinya, ternyata mantan istrinya dan si Timothy itu udah perjalanan menuju Brookfield Zoo atau kebun binatang Brookfield. Setelah Timothy dan ibunya main di kebun binatang Brookfield, mereka itu pindah ke sebuah resort. Resortnya itu di Key Lime Resort di Gurnee. Resortnya itu tuh basically hotel dan ada water parknya, jadi si Timothy itu bisa main di situ. Keesokan harinya pada tanggal 12 Mei tahun 2011, mamanya Timothy dan Timothy itu ngajak Timothy buat ke resort yang lain. Mereka tuh pindah ke resort. Mereka itu pindah resort. Di tanggal 12 Mei ini mereka nginep di Kalahari Resort. Di sana ya semuanya everything's fine. Kayak si mamanya ngebeliin Timothy mainan mobil-mobilan, mamanya belanja kerajinan, mereka shopping, mereka jalan-jalan di situ, kayak gak nunjukin tanda-tanda kalau mamanya tuh sekarang udah depresi. Kayak mamanya happy-happy aja main sama anaknya. Mungkin karena papanya tahu mamanya Timothy ini punya penyakit depresi, bapaknya tuh masih nggak ngerasa tenang lah anaknya sama istrinya. Akhirnya si bapaknya Timothy itu ngelaporin hilangnya Timothy ke kepolisian dan memasukkan nama Timothy ke database pencarian anak. Tapi pihak kepolisian belum ngeluarin Amber Alert karena si Amy atau mamanya Timothy itu nggak nunjukin tanda-tanda dia ngelakuin kekerasan ke si Timothy. Jadi kayak ya udah, pihak kepolisian bilang kan mantan istri bapak belum ngapa-ngapain anaknya, dia aman-aman aja kok, jadi kita nggak ngeluarin Amber Alert gitu. Tanggal 13 Mei tahun 2011,
dari CCTV Hotel Kalahari diliatin kalau misalnya Amy dan Timothy itu check out. Nah, di situ tuh everything's fine, kayak ya udah kayak anak kecil bosen nunggu ngantri, terus dia cuma megangin tangan mamanya. Dan itu merupakan petunjuk terakhir yang memperlihatkan kalau Timothy dan si Amy itu masih hidup. Setelah itu mamanya ngelakuin perjalanan yang jauh banget, yang polisi nggak menduga kalau ternyata si mamanya itu tuh pergi sejauh itu. Setelah dia check out dari resort itu, akhirnya dia mengemudi bersama si Timothy, anaknya, ke arah Sterling sejauh 170 mil. Nah, di perjalanan itu kemudian si Amy mematikan ponselnya. Ponselnya tuh nggak lagi aktif, dan polisi tuh nggak bisa ngelacak nih si Amy ini kemana. Tapi kemudian CCTV itu nunjukin kalau misalnya Amy datang ke sebuah toko kelontong di Winnebago, Barat Rockford, jam 8 malam. Dan di situ nggak diliatin ada Timothy. Pada tanggal 14 Mei tahun 2011, Amy ditemukan tidak bernyawa di kamar hotel Rockford Inn sekitar jam 12.30. Dia mendiskon nyawanya sendiri dengan mengiris pergelangan tangannya. Terus dia juga ninggalin catatan yang bertuliskan kalau misalnya si Timothy itu aman. Jadi di sebuah interview itu papanya Timothy ditanyain isi suratnya apa, dan papanya Timothy itu ngejelasin basically suratnya itu isinya Timothy itu aman, Timothy itu aku titipin ke orang yang aku kenal, dan kalian gak akan bisa nemuin Timothy lagi selama-lamanya meskipun kalian cari dia. Basically si suratnya kayak gitu. Selain itu, si Amy juga kirim email ke mamanya atau neneknya si Timothy. Jadi aku bakal bacain email yang dikirim sama Amy ke mamanya yang udah aku translate ke bahasa Indonesia. Ibu, aku tahu kamu terluka dan frustasi, dan aku harap aku bisa mengatakan sesuatu yang lebih baik daripada aku mencintaimu. Tapi aku tidak. Aku nggak pernah bener-bener ngerasa aku ada di sini. Aku udah berusaha banget untuk menyesuaikan diri, untuk bahagia, untuk baik kepada orang-orang di sekitarku. Tapi entah kenapa aku selalu ngerasa terpisah dari semuanya. Tim membantu dengan itu untuk sementara. Dan mungkin jika Jim dan aku lebih baik, aku akan baik-baik saja. Tetapi semua akhirnya hancur. Dan kali ini ada begitu banyak potongan yang tidak bisa aku kumpulkan lagi. Aku tidak bisa mengambil resiko Jim melukai Tim karena pilihanku. Aku telah membawanya ke tempat yang aman. Dia akan dirawat dengan baik dan dia mengatakan bahwa dia mencintaimu. Tolong ketahui bahwa tidak ada yang bisa kamu katakan atau lakukan yang bisa mengubah pikiranku. Aku minta maaf atas rasa sakit dan kesulitan yang aku tahu akan kamu hadapi. Aku berharap kamu bisa memaafkan aku suatu hari nanti. Tolong beritahu Brian, Katie, Natalie, Adam, Kara, Sydney, dan Phoebe bahwa aku mencintai mereka. Sudah saatnya aku mengucapkan selamat tinggal. Aku mencintaimu, Ibu Amy. Jadi, inti dari surat ini juga si Amy bilang ke ibunya atau neneknya Timothy kalau Timothy itu ada di suatu tempat yang aman kan. Tapi kita semua sampai sekarang nggak tahu Timothy ini ada di mana. Polisi juga menyelidiki mobil SUV yang dibawa sama si Amy. Polisi sampai kayak menyelidiki si Amy itu udah kemana aja dari sampel tanah dan tumbuh-tumbuhan yang nyangkut di ban-bannya mobil SUV itu. Pada tanggal 19 Mei tahun 2011 pencarian mulai dilakukan dan 70 orang dikerahkan untuk berkeliling menyusuri daerah sekitar Sterling atau Rock Falls, dan sayangnya mereka semua tidak menemukan titik terang mengenai keberadaan Timothy. Di tanggal 11 Agustus tahun 2011, polisi menemukan ada darah di dalam SUV mamanya Timothy atau di mobilnya Amy. Tapi setelah dilakukan penyelidikan ternyata itu cuma darah mimisan biasa. Kan si Timothy itu beritanya terkenal banget dan dia itu gak ditemuin kan. Jadi orang-orang tuh mulai banyak ngadu ke polisi, kayak orang-orang tuh mulai telepon polisi kayak, oh ini nih saya ngeliat nih anak yang mirip Timothy, oh ini saya ngeliat orang mirip Timothy. Tapi setelah polisi menindaklanjuti laporan tersebut, kebanyakan tuh semua scam. Long story short, sampai tahun 2014 pun Timothy masih nggak ditemukan. Udah 3 tahun dari 2011 sampai 2014 Timothy masih belum ditemuin. Sampai-sampai pihak kepolisian itu bikin ilustrasi wajahnya Timothy yang berubah 3 tahun kemudian. Tapi sampai sekarang buktinya Timothy belum ditemukan. Tapi guys, di tanggal 3 April tahun 2019, ada seorang wanita di daerah Newport, Kentucky
dia bersaksi kalau misalnya dia ngelihat anak laki-laki yang mirip banget sama si Timothy. 2019 berarti 8 tahun setelahnya kan. Berarti dia ngelihat kira-kira si Timothy yang udah umur 14 tahun, kan dia hilang umur 6 tahun 2011. Jadi ibu-ibu tuh bilang, nih saya kayaknya ngelihat nih Timothy nih udah remaja nih, coba dong tolong polisi periksa gitu kan. Terus setelah polisi, beneran gak sih real or fake nih bu? Real pak, real. Ini dia juga bilang ke saya kalau dia tuh dari Illinois. Ya udah kan polisi kayak cepet-cepet ke sana gitu kan. Sesampainya di sana polisi nanya gitu. Terus si laki-laki yang mengaku Timothy itu bilang, iya saya adalah Timothy. Jadi saya itu dibawa kabur ke daerah Illinois selama 7 tahun. Terus saya mencoba kabur dari 2 orang kulit putih yang badannya kayak binaragawan. Akhirnya ya udah dibawa ke rumah sakit Cincinnati dan dilakukan kayak pemeriksaan gitu. Polisi langsung datengin 2 detektif buat interogasi lebih dalam dan melakukan tes DNA. Tapi sayangnya dia bukan Timothy. Di hari yang sama, tanggal 3 April tahun 2019, polisi itu bilang ke publik kalau misalnya dia itu bukan Timothy. Pria ini aslinya itu bernama Brian Michael Rini. Dia emang suka ngebohong soal identitasnya. Jadi sebelum dia ngaku-ngaku sebagai Timothy, sebelumnya juga dia ngaku-ngaku sebagai 2 orang yang berbeda lagi. Akhirnya polisi kesel dong, kayak di-prank kan sama si Michael ini. Akhirnya dia diberikan ancaman hukuman selama 8 tahun. Itu dia kasus hilangnya seorang anak laki-laki yang berusia 6 tahun bernama Timothy Pitzen. Aku berharap keluarga dari Timothy dan pihak kepolisian bisa menemukan Timothy dan bisa menemukan titik terangnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian bisa banget request aku mau bawain kasus apa di komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.